sebagai gambaran di SDP ini kami melayani lebih dari 300 rute. 70%-nya adalah rute perintis yang orientasinya adalah pelayanan. Nah, kemudian 30% lah yang komersial atau orientasinya bisnis lah. Nah, tapi yang menarik, jadi 70% ini hanya memberikan 20% pendapatan. Jadi yang 30% rute menghasilkan 80% pendapatan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal YouTube Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Indonesia, khususnya di program dokter, yaitu Ibu Ira Puspa Dewi. Beliau sekarang adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Pangesunipun, Pak. Ibu ini punya perjalanan karir yang unik menurut saya. Mungkin Bu bisa cerita, mulai apakah langsung pengalaman kuliah di program dokter di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, atau mulai juga sejak kuliah S1 di Sosial Ekonomi Peternakan Unibro Malang, kemudian di Asian Institute of Management di Filipina, gitu ya. Jadi perjalanannya itu kelihatan unik gitu. Monggo silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya, kehormatan bagi saya. Ini yang unik itu mungkin juga artinya tidak umum ya Pak ya, orang jamak gitu ya. Sekolah S1-nya dari peternakan, tapi kemudian sekarang beternak kapal ya Pak ya. Tapi saya mungkin melihatnya gini ya Pak, kecuali beberapa jurusan S1 yang sangat profesi atau yang sangat spesifik skill-nya, itu saya percaya kalau S1 itu secara umum memberikan kita framework untuk bekerja secara lebih sistematis lah, gitu, terstruktur. Nah, selebihnya saya merasa mungkin saya kira banyak juga yang berpengalaman sama. Pekerjaan lah yang memberikan kita sekolah pengalaman yang kemudian menjadi path di journey kita secara profesional. Jadi ada yang saya percaya nomor satu di S1 kita belajar sequence logic gitu, kemudian dan framework untuk menyusun sesuatu secara terstruktur, kemudian baru belakangannya kita belajar di pekerjaan. Nah, di pekerjaan sih saya percaya juga karena pekerjaan saya beragam gitu, tidak satu line yang konsisten. Saya percaya ada yang kita bisa sebut mungkin transferable skills. Jadi dimanapun kita berada, skill itu selalu sangat berguna. Yang pertama antara lain saya kira nomor satu adalah communication skill. Kemudian kita belajar managing people, karena makin naik, makin ke atas, kita tuh pekerjaannya makin less teknik, tapi makin
bagaimana menyatukan pandangan orang, bagaimana memotivasi orang gitu. Jadi managing people. Kemudian yang mungkin agak teknis tapi juga sangat penting, apalagi ketika kita sudah pada tahap memimpin satu institusi atau perusahaan, maka financial skills sangat diperlukan. Jadi saya kira, saya yakin banyak juga pengalaman orang lain yang sama dengan saya, yaitu kita mendapatkan transferable skills di perjalanan karir kita. Saya ngeliatnya gitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, Ibu memulai karir kan di bisnis retail ya, lama di situ. Kemudian sempat juga memimpin Sarinah. Sarinah itu juga retail juga. Nah, kemudian pernah di PT Pos. Nah, jadi dan sekarang itu tadi ASDP. Itu seperti apa itu perubahan-perubahannya itu seperti apa? Oke. Pertama Pak, ada satu line yang ya ini karena saya sudah berada di sini kan harus memberi justifikasi nih Pak. Ya. Jadi saya ngelihat nomor satu yang pengalaman retail saya yang terlama sebagai profesi adalah di lapangan retail, yaitu yang memberikan buat saya pembelajaran tentang customer intimacy. Customer intimacy itu kan bagaimana kita memahami, bagaimana kita tahu dan mendesain sesuatu berdasarkan apa yang konsumen mau. Jadi saya merasa kalau kita memahami customer intimacy, maka itu akan berguna di industri apapun. Nah, jadi saya melihatnya itu penting. Kemudian jadi dari retail di Gap, waktu itu perusahaan Amerika, kemudian ke Sarinah, itu masih deket lah gitu ya, sama-sama retailnya. Tapi ke Pos saya megang, antara lain saya megang sebenarnya retail networks juga, walaupun yang dijual berbeda. Dan sekali lagi customer intimacy juga berperan di situ. Nah, ketika saya masuk di sini, sudah mulai ada upaya di mana customer intimacy menjadi ada shift of focus di sini ya SDP. Jadi awalnya ini kan perusahaan yang didirikan oleh birokrat ya, oleh Kemenhub yang pada dasarnya berkepentingan untuk memastikan mobilitas orang dihantarkan dari satu titik ke titik lain dengan selamat gitu. Tapi sense of service itu belum kuat, dan saya masuk saya kira di saat yang tepat di mana institusinya sudah mulai memiliki kesadaran tentang customer intimacy. Maka itulah yang salah satu menjadi agenda yang saya usung dan saya coba untuk mengubah di sini, yaitu kalau dulu mungkin fenomenanya cukup untuk menyeberangkan orang dari satu titik ke titik lain dengan selamat, maka sekarang kita ingin menyeberangkan orang dengan selamat, tentu saja it goes without saying, tapi at the same time juga membuat mereka tersenyum karena nyaman dan aman. Nah, jadi saya melihat bahwa itu barangkali benang merah yang bisa menyambungkan ke semuanya, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, itu kan selain apa, ada misi publiknya gitu ya, misi. Iya. Tetapi kan sebagai perusahaan BUMN juga ada misi profitnya. Bagaimana mengelola? Betul. Itu yang menarik Pak. Jadi kebetulan disertasi saya itu waktu di UI adalah tentang paradoxical leadership. Jadi kurang lebih bagaimana leaders itu
ternyata yang mampu mengawinkan antara berbagai kepentingan yang secara sifat bertentangan, quote unquote, seperti antara profitable dengan service oriented, itu makin dia pandai atau makin dia terampil memadukan ini, maka sustainability performance-nya perusahaan itu makin baik. Kebetulan itu Pak, jadi menarik. Nah, betul, jadi sebagai gambaran di SDP ini kami melayani lebih dari 300 rute, 70%-nya adalah rute perintis yang orientasinya adalah pelayanan. Nah, kemudian 30% lah yang komersial atau orientasinya bisnis lah. Nah, tapi yang menarik, jadi 70% ini hanya memberikan 20% pendapatan. Jadi yang 30% rute menghasilkan 80% pendapatan. Nah, ini kan yang harus dikelola Pak. Dan sebagai BUMN memang ini agenda yang harus sama-sama gitu. Dan alhamdulillah ASDP selalu dalam keadaan profitable walaupun pandemi kemarin, bahkan tahun 2021 ini kami membukukan laba yang all-time highest in history. Jadi kadang-kadang orang justru di masa krisis kepaksa lebih inovatif ya untuk efisiensi, inovatif untuk menjalankan bisnis, dan kami alhamdulillah perusahaan yang sehat. Di masa pandemi pun kami selalu melakukan stress test, yaitu jika misalnya perusahaan kami tidak menghasilkan atau mendapat zero revenue, maka perusahaan kami itu masih bisa hidup antara 8 sampai 9 bulan. Jadi tidak banyak, saya kira Pak Bambang, perusahaan apalagi transport ya, yang bisa memiliki keadaan cash yang sebaik ini. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, Bu, pada waktu kuliah doktor itu, Ibu sudah di SDP atau belum waktu itu? Saya memulainya masih di gap, Pak. Saya lama kuliahnya 6 tahun karena ya sambil disambi-sambi. Jadi saya mulainya di gap. Waktu itu saya direktur untuk wilayah Asia. Saya memegang 7 negara. Jadi ya mengerjakannya sambil di pesawat, sambil di negara mana-mana, karena saya memang seperti TKW Pak, keliling gitu. Sampai saya di Sarina, saya di POS, saya di ASDP, saya baru lulus. Jadi 6 tahun Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, tadi kan menariknya itu disertasi itu kan seperti mempersiapkan mau penempatan di ASDP itu tadi. Iya, seperti betul. Itu yang kita nggak tahu ya Pak ya, jalan yang diberikan Tuhan. Saya kira kok ya mungkin ya nggak ada kebetulan ya Pak ya. Jadi secara apa Pak? Secara framework, logika framework untuk menghantarkan sesuatu yang profitable dan juga service oriented itu ternyata sudah dibekali lah minimal Pak, pemahaman logikanya lah, bahwa teknisnya masih tetap aja kaget gitu ya ketika harus melakukannya, tapi sudah ada sedikit preparedness lah Pak gitu kalau boleh disebutkan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa.
Atau karena itu yang memberi tugas ini apakah pemerintah atau Kementerian BUMN tahu bahwa Ibu studinya itu kemudian ditugasi? Kalau itu enggak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Tidak kalau itu. Iya. Jadi ini menarik. Nah, Bu, ini kalau bulan-bulan ini apalagi nanti sekitar Lebaran itu kan merupakan puncak-puncaknya bisnis sibuknya SDP. Nah, itu seperti apa menghadapi itu? Sebagai satu beban yang berat atau justru peluang mendapat income sebenarnya? Gini, Pak, gambaran ya. Sampai tahun 2000, kayak gini, kami itu baru melakukan digitalisasi tiket full itu tahun 2020, Bapak. Jadi kami mendesain itu hampir setahun. Kalau sebelumnya kan orang go show, kemudian pembayarannya cash. Go show itu mengerikan karena kita tidak pernah tahu demand yang akan datang berapa. Sehingga kalau ada jadi penumpukan sangat tidak terukur. Pada keadaan terburuk seingat saya di historinya, tapi pernah ada antrean tuh ekornya sampai 26 km di dalam tol. Nah, itu kemudian pembayarannya cash. Cash itu waktu saya masuk akhir 2017. Itu uang di loket di pelabuhan nih Pak ya, itu bisa 5 sampai 8 miliar sehari kalau lebaran. Bapak bayangkan kalau di bank saja melihat uang 8 miliar di cabang bank itu rasanya tidak semua cabang punya uang 8 miliar dalam sehari. Nah, itu culture bank yang begitu prudent dan sebagainya. Sementara di pelabuhan kan kebayang Pak, ada premannya kalau di Merak itu sekitar 700-an Pak. Nah, sampai dihitung Bu ya? Iya, kami ada ininya lah, ada caranya. Nah, jadi kami melakukan intervensi sangat besar di mulainya 2018 mulai cashless, kemudian berjalan sampai pembayaran dengan tap card, tapi ternyata masih bermasalah dari segi antrian. Akhirnya sekarang harus reservasi sebelum masuk pelabuhan dan tidak ada pembayaran cash sama sekali. Dan itu kan social engineering karena harus mengubah perilaku masyarakat itu sangat tidak mudah. Selain tentu saja harus mengubah orang ASDP-nya ya. Nah itu yang kami lakukan Pak. Jadi kami semacam mengengineer agar distribusi beban itu bisa lebih merata. Walaupun kalau lebaran seperti ini ya kan bebannya naik berkali-kali lipat, itu not their management. Jadi gini, kalau at professional level it's a good opportunity, at the same time very challenging ya Pak secara operasional. Tapi at personal level saya melihat ada value, kita melayani orang gitu Pak, bahagia gitu lah, orang mau silaturahmi dengan keluarga gitu ya. Tapi at the same time bahaya Pak dari segi kesehatan. Kita tuh bisa tidak tidur sama sekali kan, karena untuk menghindari potensi chaos sebetulnya kan, di mana ada crowd yang sangat besar di satu tempat kan potensi itu tinggi, maka orang jalan dari tempat yang jauh-jauh bawa anak, naik motor anaknya 2. Nah itu kan situasi yang harus dikelola dengan sangat cermat ya. Opportunity and challenge at the same time saya kira. Jadi Ibu saat ini di Merak Bu, sedang di Merak? Saya di Pelabuhan Merak, betul. Tidur di pelabuhan di kantor. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Luar biasa. Nah, tadi pertanyaan saya begini, sebelum digitalisasi, antrian itu tidak bisa diprediksi, sekarang bisa diprediksi. Apakah termasuk kalau memang butuh tambahan kapal dan sebagainya itu bisa dikerahkan gitu? Oh iya, itu ya. Karena kami kan menghitung kapasitas ya dengan cermat gitu ya, antara kapasitas pelabuhan dan kapasitas kapal.
Ya. Jadi relatif sampai sekarang lancar Bu ya? Baik, artinya gini, comparatively jauh membaik, tetapi still challenging, Pak, karena masih aja ada orang nekat nggak punya tiket datang ke pelabuhan gitu. Dan kalau di pesawat atau kereta api nggak punya tiket suruh balik kan cuma orang, Pak. Nah ini kan bawa kendaraan gitu, gimana muternya, space-nya di mana? Itu still challenging, Pak. Masih banyak yang gitu. Atau masih belum percaya, masih modalnya belum nempel gitu bahwa dia harus punya tiket bisa dipesan 60 hari sebelumnya. Nah, instead dia akan pesan tiketnya dekat-dekat di pelabuhan gitu yang seringkali sudah nggak ada kayak seperti ini sampai tanggal 30 gitu. Tiket tuh sebenarnya sudah nggak ada gitu. Tapi orang nekat banget. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, tadi dikatakan bahwa premannya aja bisa dihitung. Jadi berarti ini lapangan yang sangat keras. Nah, apakah itu tidak menyulitkan untuk ibu ya sebagai seorang perempuan, atau justru manajemen memang pengen melunakkan ini bisnis yang tadinya keras itu? Gimana menurut ibu? Gini Pak, saya yang menarik tuh gini, di SDP sendiri karyawan perempuannya hanya 6%. Kami dengan anak perusahaan itu totalnya sekitar hampir 7.000. 6% saja perempuannya. Tapi saya gini Pak, melihatnya, satu soal preman itu Pak, banyak yang sekarang sudah beralih menjadi agen bank yang bisa menjual tiket. Itu menurut saya belum banyak, tapi sudah mulai selalu naik gitu jumlahnya. Dan itu menurut saya adalah story yang sangat bagus bagaimana orang terkonversi secara sistem. Karena profesinya preman sama nggak preman itu kan legal sama nggak legal aja Pak. Gitu kan. Dan ketika kita memberi, mungkin yang lebih tepat istilahnya calo itu mungkin ya Bu ya. Iya. Tapi kan sambil ngancem-ngancem Kak. Iya. Nah, tapi sekarang mereka menjadi bagian dari ekosistem formal. Nah, itu kan memainstreamkan orang gitu Pak. Karena saya tuh selalu merasa kalau kita ngomong preman tuh kayak itu bahasanya orang elit ya Pak ya, yang merasa terganggu atas kehadiran mereka. Padahal preman sesungguhnya kan bukan di pelabuhan. Banyak preman besar lain di luar pelabuhan ya Pak ya. Iya. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Baik, menarik sekali ini pengalaman Ibu ini. Nah, sekarang tadi Ibu mengatakan bahwa walaupun di masa pandemi income tidak turun gitu ya. Nah, apakah tertinggi, profitnya ya? Apakah justru dengan digitalisasi itu banyak yang tidak bocor gitu ya? Atau keuangannya kan langsung masuk gitu. Ya, saya kira variabelnya banyak ya Pak ya. Tidak digitalisasi pasti berperan besar. Jadi kami juga paperless, kemudian cashless. Itu pernah ada simulasi ya Pak oleh konsultan gitu. Seberapa sih fraud yang mungkin terjadi di dua sisi saja di Tapang Gilimanuk dan Merak-Bakahuni. Itu 1 tahun lebih dari 40 miliar yang mungkin hilang karena fraud gitu. Pernah dibuat. Nah, dengan adanya digitalisasi ini kan kemudian saya belum berani mengatakan bahwa 100% hilang, tapi makin dipersulit fraud. Maka saya yakin itu berkontribusi. Tapi yang lainnya ada 2 hal Pak. Yang pertama
kami reprioritize investasi sehingga kita mengambil investasi yang saya istilahkan dengan immediately revenue generating, yang investasi yang return-nya segera bisa didapat jangka lebih pendek. Kemudian yang kedua, ini yang sangat penting, pendapatan belum tentu, tapi kalau pengeluaran pasti, maka efisiensi di segala bidang kita genjar gitu, dan itu terbukti dengan rasio BOPO, biaya operasi dan pendapatan operasinya jadi turun terus gitu. Dan saya kira itu beberapa variabel yang berkontribusi. Ya. Ini mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Sekarang pandemi sudah berangsur-angsur membaik. Yeah. Berarti juga profit ASDP ini juga potensial untuk kembali meningkat gitu. Iya, kami optimis Pak kalau itu. Kami optimis. Bu, tadi dikatakan bahwa 70% itu proyek PSO lah kira-kira seperti itu ya Bu ya. Bukan PSO sih Pak, perintis. Kami lelang tetap gitu ya. Kalau PSO kan given ya Pak ya. Kami tetap lelang dan bersubsidi, tetapi it's not making money lah ya. Apa itu berarti ada subsidi pemerintah di situ? Ada, tetapi tetap tidak menguntungkan, maka rute-rute komersial kami lah Pak yang kami perkuat, termasuk bulan Februari kemarin kami mengakuisisi perusahaan penyeberangan terbesar nomor 2 setelah ASDP yang seluruh kapalnya adalah kapal komersial. Jadi kami menambah 53 kapal dengan akuisisi ini. Harapan kami itu akan, karena komersial, harapan kami itu akan memperkuat portfolio komersial kami, sehingga keberlangsungan rute-rute pelayanan juga dapat terjaga karena fondasi subsidinya, cross subsidinya lebih kuat lagi, Bapak. Iya. Bu, tadi Bu mengatakan bahwa layanan ini mungkin kecuali cepat, selamat, juga nyaman. Apakah memikirkan meng-create inovasi-inovasi misalnya bagaimana orang di dalam perjalanan itu juga semacam wisata gitu untuk menyeberang itu dengan berbagai fasilitas yang kreatif, entah kegiatan apa gitu. Iya, ada Pak, dan kami memang mulainya dari pelabuhan yang utama, pelabuhan besar yaitu Merak Bakahuni dan Kota Panggil Limau. Kalau Bapak berkesempatan, sekarang menyeberang di Merak Bakahuni itu jauh lebih nyaman. Kami punya terminal yang tidak kalah dari Terminal 3 di bandara. Kemudian kapalnya juga jauh lebih baik dan dengan waktu berlayar yang jauh lebih pendek dari yang reguler. Kemudian di dalamnya juga akomodasinya nyaman. Ada karena kalau Merak Bakahuni hanya 1 jam lebih sedikit ya Pak ya. Itu ada mainan anak-anak, itu ada, kemudian ada art di dalamnya. Ada Pak, sudah mulai. Dan yang saya juga senang gitu, kami sedang membangun pusat wisata di Bakahuni, kompleks wisata yang kita mulai kemarin Oktober. Jadi nanti Maret tahun depan Pak sudah ada Krakatau Park itu yang dibangun oleh Jatim Park di Bakahuni, di tanah kami. Kemudian nanti ya tentu kalau membangun, kita sebutnya Bakahuni Harbor City. Kalau membangun namanya kota baru tentu perlu waktu mungkin sampai 20-an tahun ya Pak. Tapi kita mulai dengan satu, membangun kompleks masjid dan UMKM. Kemudian yang kedua Krakatau Park itu. Nah, masjid
dan UMKM ini masjidnya juga ikonik sekali, gabungan antara modern dengan tradisional Lampung. Jadi di sekian negara, sekian tempat di Indonesia, masjid juga sudah menjadi semacam wisata religi ya Pak. Jadi ada cultural center di mana salah satunya ada masjid dan UMKM center, kemudian yang kedua ada Krakatau Park. Itu nanti menyusul dalam master design kami, ada hotel, ada beberapa fasilitas penunjang lain. Ya, menarik. Bu, itu yang apa? Lokasi penyeberangan yang mungkin paling potensial, paling padat itu kan antara Batam dengan Singapura. ASDP di situ, enggak? Kami belum keluar negeri, Pak. Karena gini, ferry-nya kami ini adalah sebagian besar adalah ferry Ro-Ro, Pak. Jadi yang mengangkut kendaraan, tidak hanya orang. Kalau ke luar negeri dengan Ro-Ro itu ada membawa kendaraan tuh ada peraturan bea cukai yang agak kompleks, yang beyond our duty sih Pak. Tapi kalau itu beberapa kali pernah dijajaki ke Malaysia sebetulnya, ke Dumai Rupak ya, tapi belum terwujud karena melibatkan banyak institusi lain. Tapi ke depan punya program atau rencana ke situ? Kami sebenarnya mimpinya Pak Malaysia, Indonesia dengan Timor Leste dan NTT Pak. Karena kok Timor Leste dan NTT kan punya kedekatan kultural juga yang sangat dekat ya Pak. Jadi orang akan datang. Ya, jadi menarik karena punya target gitu ya, berarti pertumbuhan. Iya. Nah sekarang kita kembali ke kampus ya. Ibu iya Pak. punya pengalaman kuliah di 3 perguruan tinggi ya. Iya. Di Unibro, di UI, sama yang di Filipina. Nah, menurut Ibu apa perbandingannya, plus minusnya masing-masing? Iya, kalau Brawijaya sama UI ya jauh dong Pak. Yang Brawijaya penuh anak daerah gitu, yang lugu-lugu gitu kan. Kalau anak UI banyak anak-anak PD gitu. Kalau di Filipina kebetulan saya itu sekolah bisnis yang afiliasinya sama Harvard waktu itu Pak. Jadi menurut saya programnya sangat rapi gitu di business school itu, sangat rapi, sangat organized. Itu yang menurut saya di antara yang saya pernah sekolah itu mungkin yang terbaik dalam hal kerapian organizing programnya. Di UI networknya Pak yang saya berterima kasih sekali. Terus yang menarik kan hanya ada sekitar 10 orang Pak yang sampai lulus gitu ya. Karena yang lainnya merotol di tengah jalan. Seingat saya kita mulainya dengan 15 atau 14, tapi tinggal 10, dan dari 10 itu 7-nya anak ITB Pak. Jadi networknya menarik lah di situ. Tapi saya yang sangat menghargai ya, saya tahu beberapa program dokter di beberapa tempat. Di UI itu menurut saya susah banget. Terus walaupun istilahnya lah ya, kita mungkin punya di luar kampus, kita mungkin punya kedudukan tertentu gitu, status sosial tertentu. Di UI itu nggak penting Pak, tetap susah gitu. Itu menurut saya bagus betul, merit system yang sangat saya apresiasi. Terus rigorous sekali Pak, jadi kayak teori building dan segalanya itu serius sekali. Kami di challenge betul, karena kan kalau dokter tuh istilahnya menciptakan teori baru ya, di challenge-nya luar biasa. Dan awal-awal itu sih kesel banget gitu ya, waktu kita dapat pressure itu, tapi alhamdulillah itu yang menurut saya menajamkan saya lah. Saya merasa bukan saya hebat, tapi saya mendapatkan delta yang signifikan dari sebelum dan sesudah mengambil dokter di UI. Ya. Nah tadi juga dikatakan bahwa networking-nya itu
sangat membantu. Apa karena Ya. alumni UI ada di mana-mana sehingga memudahkan kalau untuk koordinasi? Iya, itu pasti dan prominent ya Pak ya. Dan yang saya juga tidak menyadari sebelumnya, saya kan anak dari Jawa Timur ya Pak ya, anak daerah. Kalau kita dulu ngeliat anak Jakarta kan kayaknya gimana gitu. Tapi kayaknya mungkin mereka akan sombong atau apa. Itu tidak saya dapatkan, justru hangat dan mungkin nggak, bahkan saya lihatnya tidak harus bahwa itu karena UI-nya gitu. Maksudnya bukan karena saya UI dan dia UI, karena belum tentu dia tahu juga saya dari UI, tapi orang yang sudah biasa lebih global mindset gitu Pak ya, biasa dengan keragaman gitu. Jadi siapapun di embrace, saya melihatnya gitu, hangat gitu. Baik, terakhir Bu, mungkin Ibu punya harapan dan saran ya, terutama kepada institusi, kepada alma mater, kepada UI, apa yang bisa disarankan, apa yang diharapkan, terutama para mahasiswa tadi yang kuliahnya sulit tadi, supaya bisa ikut menghadapi tantangan membangun Indonesia. Inilah peran UI kan besar sekali. Silakan. Iya, saya merasa UI itu sudah layak menjadi universitas yang rankingnya lebih tinggi dari sekarang. Karena menurut saya masih underrated gitu Pak. Karena layak dengan berjajar dengan universitas dunia lain, cuma saya yakin ada beberapa hal yang misalnya dibandingkan dengan Singapura yang kebetulan saya tahu beberapa orang yang kuliah di NTU, NUS, kampusnya itu sangat rajin untuk memenuhi standar-standar ranking tinggi universitas. Nah, saya tidak tahu seberapa rajin UI, tapi saya merasa sekarang itu UI masih underrated Pak, di ranking dunia. Sesungguhnya saya yakin rankingnya bisa lebih tinggi dari ini. Kadang-kadang itu soal kerajinan administrasi gitu, dibandingkan substansi gitu. Walaupun substansi pasti harus makin tinggi. Artinya substansi yang sekarang menurut saya layak mendapatkan ranking yang lebih tinggi. Nah, itu harus diperjuangkan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, terima kasih sekali Ibu Ira Dewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia. Baik. Sukses dan mudah-mudahan lancar selama. Amin, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.